Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Pagi ini kita akan belajar tentang logaritma, mulai dari konsep, lalu sifat-sifat, dan penerapannya. Silahkan disimak dengan baik, semoga kalian dapat memahaminya. Selamat belajar! Mari kita mulai materi kita tentang logaritma. Logaritma masih satu rumpun atau masih ada hubungannya dengan eksponen. Kita awali dengan kasus berikut ini. Kasus ini adalah kasus yang mirip-mirip dengan kasus-kasus yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, yaitu tentang kasus pertumbuhan. Nah, di sini kasusnya adalah kasus COVID-19 masih terus berkembang. Seorang peneliti menemukan sebuah varian baru COVID-19 dengan penularan yang sangat cepat. Dalam waktu 1 hari, jumlah orang yang terpapar akan menjadi 2 kali lipat dari hari sebelumnya. Pada tanggal 1 Agustus dilaporkan kasus pertama terjadi di Kabupaten A. Jika diasumsikan penularannya hanya terjadi dalam lingkup kabupaten tersebut, maka pada tanggal berapakah diperkirakan jumlah orang yang terpapar sebanyak 100.000 orang. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah virus itu akan menjadi 2 kali lipat setiap harinya. Jumlah orang yang terpapar akan menjadi 2 kali lipat setiap harinya. Lalu pada tanggal 1 Agustus terjadi kasus pertama, berarti 1 orang. Nah, yang ditanyakan adalah pada tanggal berapa jumlah orang yang terpapar sebanyak 100.000 orang. Sebenarnya kasus seperti ini bahkan sudah pernah ya kita bahas di meet pertama dulu. Nah, kita awali dengan membuat tabel seperti ini. Di sini yang kita hitung adalah setelah beberapa hari, misal setelah 1 hari, setelah 2 hari, setelah 3 hari, karena setiap hari dia berkembang menjadi 2 kali lipat. Nah, karena pada hari pertama, ini 1 Agustus kita anggap sebagai hari ke-0 gitu ya, belum ada penularan, maka setelah 1 hari, otomatis karena 2 kali lipat dia akan menjadi 2. Setelah 2 hari akan menjadi 4, karena 2 kali lipat hari sebelumnya. Lalu akan menjadi 2 kali lipat lagi menjadi 8, menjadi 16, dan menjadi 32. Kalau kita lihat di sini, ini hari ke-1 menjadi 2 pangkat 1. Atau mungkin setelah 1 hari menjadi 2 pangkat 1. Setelah 2 hari menjadi 2 pangkat 2. Setelah 3 hari menjadi 2 pangkat 3. Dan seterusnya setelah 5 hari menjadi 2 pangkat 5. Lalu tentu saja kita bisa menyimpulkan untuk setelah n hari maka dia akan berubah menjadi 2 pangkat n jumlah penderitanya, jumlah yang terpapar. Nah, kemudian di sini dikemukakan bahwa pada hari tertentu dia akan berjumlah 100.000 orang gitu. Nah, hari tertentu itu kita misalkan X, otomatis setelah X hari itu kita berdasarkan perhitungan ini juga jumlahnya akan menjadi 2 pangkat X. Jadi 2 pangkat X itulah nanti yang akan mempunyai jumlah 100.000. Hasilnya 100.000. Nah, lalu muncul pertanyaan kita, ini kan yang ditanyakan tanggal berapa, berarti kita harus tahu dong ini berapa hari setelahnya. Nah, X ini berarti 2 pangkat X sama dengan 100.000. Mungkin kalian bisa mencoba-coba dengan kalkulator atau dengan alat bantu lainnya. Kalau 2 dipangkatkan berapa biar jadi 10.000. Maka kita harus berpikir dan mencoba-coba. Kalau misal 2 pangkat 10, maka belum cukup untuk menjadi 100.000. 2 pangkat 20, mungkin terlalu banyak atau kelebihan. Nah, berarti kita harus menurunkan angkanya. Dan itu hanya dengan coba-coba. Dan bisa jadi nanti kalau kita hanya mencoba bilangan bulat, kita nggak akan pernah ketemu 100.000 ini. Karena 100.000 itu bukan berasal dari 2 pangkat sesuatu yang bilangan bulat. Nah, lalu bagaimana kita akan menghitung ini mendapatkan jawaban yang tepat? Untuk memudahkan perhitungan semacam ini, para matematikawan menemukan sebuah konsep yang membuat perhitungan tersebut menjadi lebih efisien, yang disebut dengan logaritma. Nanti kita perkenalkan ya. Nah, selanjutnya, tadi kan kita punya 2 pangkat X sama dengan 100.000.
dalam bentuk logaritma, kita bisa mengubahnya sekarang. Ini kalau di eksponen itu namanya basis atau bilangan pokok ya. Nah, di logaritma dia akan berpindah ke sini. Ini lambang penulisannya seperti ini. Ada angka kecil di sini yaitu basis atau bilangan pokoknya, lalu diikuti dengan kata log, itu singkatan dari logaritma. Lalu di sini adalah hasil eksponennya, hasil perpangkatan. Jadi hasilnya ini. Ini hasil perpangkatannya diletakkan di belakang tanda log ini. Lalu X sebagai pangkat di sini kita sendirikan atau sama dengan X. Artinya apa? Yang dicari di logaritma ini adalah pangkatnya. Ini tadinya pangkat, lalu untuk di logaritma dia akan menjadi sesuatu yang dicari. Nah, berarti dengan kata lain saya bisa menyebut setiap saya mempunyai bentuk misal 2 log 100.000, maka saya membacanya 2 pangkat berapa biar jadi 100.000. Oh, pangkat X. Seperti itu mengubahnya. Gitu ya. Nah, ini berdasarkan pada definisi yang tertulis di buku paket kalian yang ada di Google Classroom. Silahkan nanti untuk dibuka. Di sini dituliskan bahwa misalkan A bilangan positif, itu ya, dan tidak sama dengan 1. Ini kan artinya seperti itu. Positif dan tidak sama dengan 1. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu B juga bilangan positif. Tuh, jadi A dan B di sini, A log B ini ya, A dan B-nya itu semuanya bilangan positif. A log B sama dengan C, itu jika dan hanya jika, jadi A pangkat berapa biar jadi B, O pangkat C. Bisa kita tulis dalam bentuk eksponen, berarti A dipangkatkan C itu sama dengan B. Tuh. A pangkat berapa biar jadi B, kan gitu. A pangkat berapa biar jadi B, O pangkatnya C. Ini konsep, kalian harus paham dengan betul. Oke. Ini keterangannya, A itu bilangan pokok, lalu B itu posisinya sebagai numerus, lalu C itu hasil dari logaritmanya. Atau kalau di eksponen dia malah jadi eksponennya dari pangkat. Oke, sekarang kita berlatih untuk mengubah dari bentuk eksponen ke bentuk logaritma ya. Tadi kalau A log B berarti A pangkat berapa biar jadi B, seperti itu. Nah, di sini kita punya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti apa bentuk lognya? Tentu saja seperti ini. Oke, 3 log 9 sama dengan 2. Karena 3 dipangkatkan berapa biar jadi 9? Oh, pangkat 2. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Dalam bentuk log akan menjadi 2 log 32 sama dengan 5. 2 pangkat berapa biar jadi 32? Pangkat 5. Ini pangkatnya. Ya. Nah, sekarang giliran. Ada logaritmanya, kita mau mencari bentuk eksponennya. 4 pangkat berapa biar jadi 64? Tuh, berarti 4 log 64, berapa pangkatnya? Oh, berarti pangkatnya 3. Tuh. Lalu berarti dalam bentuk eksponen kita bisa menulisnya 4 pangkat 3 sama dengan 64. 7 log 1 sama dengan 0, maka kita bisa menuliskan dalam bentuk eksponen 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, terakhir untuk 5 pangkat min 2 sama dengan 1/25, kita ubah ke dalam bentuk logaritma. 5 menjadi bilangan pokok, log hasilnya 1/25 sama dengan pangkatnya. Oke, seperti ini. Semoga kalian paham ya untuk hal ini ya. Lalu saya perkenalkan dengan ini. Ada namanya logaritma umum. Jadi teman-teman, misal kita punya bilangan, ini terlepas dari perhitungan ya, misal 9 saja. 9 sebenarnya dia punya pangkat yang tidak terlihat, yang tidak ditulis di sini. Kalau pangkat tidak ditulis berarti dia punya pangkat 1. Nah, seperti kemarin misal kita punya akar 5. Akar atau mungkin akar 9, akar berapa? Akar kalau angkanya yang di depan tidak ditulis, maka kita bisa mengartikan dia akar 2. Gitu. Nah, logaritma pun punya yang misal bilangan pokoknya tidak ditulis. Jadi ini kan bilangan pokok yang kecil-kecil. Ada logaritma yang bilangan pokoknya tidak ditulis. Nih, seperti ini.
Nah, itu berarti bilangan pokok yang tidak ditulis adalah 10. Diingat-ingat ya, nanti kalau tidak ditulis bilangan pokoknya, maka bilangan pokoknya adalah 10. Kalau log 2 saja berarti 10 pangkat berapa biar jadi 2. Log 1000 berarti 10 pangkat berapa biar jadi 1000. Itu logika berpikirnya. Materi tentang sifat-sifat logaritma dan jawaban dari kasus COVID yang ada di awal video tadi akan bisa kita simak pada video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk selalu menyimak video-video di channel YouTube ini. Terima kasih.